وقال الله تعالى في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Sadaqallahu maulana al-azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami'an Nur Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdullah Juman. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kemampuan kepadanya untuk membimbing kepada kita semua menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhinal mahbub Ustaz Sufriyadi, orang tua kami, Abah Haji Tuul Usman, bapak-bapak, saudara-saudara, para remaja yang insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah Allah, kita masih sama-sama bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin yang seyogianya dilakukan setiap malam Ahad selepas maghrib. Satu majelis yang insya Allah akan menjadi saksi ketika kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu majelis yang mampu menghantarkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira, hisab yang sangat ringan. Kenapa demikian? Bagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang mau berjalan, yang mau mendatangi majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, majelis yang di dalamnya dipenuhi dengan istighfar, mau majelis yang di dalamnya dipenuhi dengan al-fawaid al-hasanat, insyaallah seyogianya ia sedang berjalan sahalallahu tariqan ilal jannah, maka sesungguhnya dia sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar tentang akidah, ketika kita belajar tentang muamalah, maka kita pun harus belajar tentang al-ilm atau ilmu. Karena ilmu itu sebagai petunjuk untuk melaksanakan akidah dan juga untuk melaksanakan ibadah. Kemasan-kemasan ilmu itu dirangkum dalam sebuah kitab. Ada yang namanya kitab akidah, ada yang namanya kitab fikih,
kitab muamalah, dan ada yang namanya kitab Dusturul Mukminin, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim. Kenapa hal ini harus kita lakukan? Karena kita juga harus mengerti perkembangan agar kita dapat membentengi akidah kita, muamalah kita, dan juga rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini di negeri kita tercinta Indonesia, kita kenal yang namanya Islam Nusantara. Belum lama hadir kembali Islam Pancasila. Pendapat Al-Fakir, pendapat saya, istilah-istilah itu sejatinya tidak akan pernah merubah sudut pandang kita terhadap Al-Quranul Karim, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga risalah-risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama ibadahnya sama, akidahnya sama, cara beribadahnya sama. Tapi Islam Pancasila, dia tidak pakai Assalamualaikum, tapi dia pakai Rahayu. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, padahal di dalam kitab Bukhari ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 3791 disampaikan bahwa ada adab-adab ketika orang bertemu. Umat Islam, orang yang beriman kepada Allah bertemu, maka adabnya adalah qaulus salam. Maka adabnya adalah mengucapkan salam. Hal ini juga dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat salam itu seperti apa? Karena di dalam salam itu adalah sebuah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan untukmu, warahmatullahi, dan semoga Allah merahmati, wabarakatuh, dan juga memberkati. Tapi hari ini ada Islam Nusantara, ada Islam Pancasila yang ternyata berbeda salamnya. Rahayu, kemudian dia juga mengucapkan hak,